Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalatu ala nabi wa salamu ala rasul as-safi'al abtai wa muhammad arabi khairu man wati'a sara al-musafa fil wara man bihi hullatura kullu abdin mujnibi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu pagi ketika saya masih lagi jalan kaki keluar dari komplek perumahan yang saya kos di situ. Nah, kejadiannya ini ketika sekitar 25 tahun lalu. Nah, sekitar 22, 23, 24, 25 tahun lalu. Tepatnya tahun 1999 atau tahun 2000 paling jauh. Nah, ketika saya lagi jalan keluar dari rumah, dipanggil sama Pak Kolonel yang saya tinggal di situ. Sini dulu Saleh. Iya Pak. Duduk dulu di sini. Beliau lagi duduk ngobrol sama istri, sama ibu. Jadi saya datang. Iya Pak. Saleh, nanti tolong bantu Bapak karena cucu Bapak mau kuliah di sini di Fakultas Kedokteran. Saleh kan ada pengalaman yang banyak. Tolong apa Pak? Kata saya. Ini tolong Bapak mau beli komputer. Waktu itu komputernya masih Pentium 3. Waktu itu udah paling canggih banget zaman itu. Di sini di daerah saya. Nah, iya Pak, saya bilang. Nah, ketika sampai besoknya waktu yang dijanjikan, saya pergilah ke toko komputer sama Bapak nih, sama Bapak Kolonel. Beliau kan nggak ngerti masalah komputer nih. Dan saya disuruh membeli lalu menginstalnya di rumah. Masang perangkatnya sampai selesai, sampai siap digunakan. Alhamdulillah waktu itu saya lagi puasa, dianterin makanan sama cucunya, yaitu ya cucu beliau yang sekarang udah jadi dokter. Kalau dulu ini peristiwanya, sekarang udah jadi dokter. Dan saya ketika saya datang ke situ ke tempat praktek beliau, gak salah nih Bang Saleh, dia bilang kan siapa yang sakit ya, tawa-tawa masa senior berobat sih. Ini anak, saya bilang kan. Akhirnya ya karena apa namanya, saya menyelesaikan masalah komputernya, lalu beliau memberikan kepada saya selain makanan juga dikasih uang. Nah, kemudian dalam satu tempatan saya merasa akhir-akhir kuliah saya ini susah karena kiriman dari orang tua nggak ada dan udah nggak ada lagi waktu itu, dan daerah konflik luar biasa. Saya keluar itu dalam keadaan perut lapar dan dalam keadaan dia sebenarnya makan bisa, cuma karena saya sering kebanyakan berpuasa, jadi saya keluar gitu sebentar mau ngeliat-liat, rencana mau ke rumah kawan. Tapi saya pikir-pikir ini kalau ke rumah kawan perhitung-hitungan ongkos berapa, balik berapa. Paling-paling saya bertahan di rumah kawan dalam 2-3 hari aja. Lalu saya balik lagi ke sini. Ketika saya lagi jalan, karena memang sedang membuat skripsi waktu itu. Nah, ketika saya sedang keluar, sebentar tengok uang sebentar nih di di ATM. Kali-kali aja duit masuk. Saya di depan saya itu memang ada ATM, sekarang udah nggak ada, banknya udah pindah. Sekarang bank-bank seperti itu udah nggak ada di sini di daerah saya. Bank konvensional diganti semua dengan bank syariah. Katanya mungkin ada juga ya, tapi nggak ada kelihatannya. Lalu ketika itu saya tengok di ATM saya, ternyata ada uang 989.000 kurang lebih. Saya pun heran, duit dari mana ini ya, kata saya kan. Karena saya merasa uang ada di rekening saya, dan saya ambil. Ternyata bahwa saya beberapa hari kemudian saya tahu bahwa uang itu dikirim sama orang yang saya tidak kenal, yang pernah saya ngobrol dengan beliau, gitu. Kemudian ada aja rezeki, pokoknya ada aja rezeki. Ketika datang kawan saya dari Medan, dia bilang gini, Saleh, kau nggak usah lah bayar kos lagi, biar aku yang bayar. Aku di sini cuma 3 malam, aku bayar penuh 1 bulan. Jadi sisanya berapa lagi ya, siapa yang mau tinggal di sini? Mending kau aja tinggal di sini, jangan bayar, biar aku yang bayar. Dia bilang, alhamdulillah ada rezeki. Itu rezeki berturut-turut itu sampai pada puncaknya. Sampai pada puncaknya yang seperti ini nih, aneh bener dan luar biasa anehnya. Karena jumlahnya banyak. Sampai 48 juta lebih. Kapan itu? Kisahnya begini. Ketika saya lagi akhir-akhir kuliah, skripsi saya udah saya buat, kemudian saya duduk di rumah. Ngapain kerjaan saya? Membaca surat Al-Waqiah. Nah, ini kuncinya. Saya membaca surat Al-Waqiah. Memang udah dari dulu juga membaca itu. Terus yang saya tahu itu membaca salawat cuma dikit, karena
Waktu itu saya membaca sholawat nariyah dan sholat nariyah aja yang saya baca. Sholawat munjiat itu sekali-sekali ketika di musola dari masih kecil. Nah, sholat nariyah yang saya baca, lalu saya yang paling banyak saya baca surat Al-Waqiah. Dan ketika itu, ketika saya sedang baca-baca gitu kan surat Al-Waqiah, dari pagi saya baca sampai Johor. Ketika Johor saya kecapean lah berbaring, lalu kedengar suara tok tok. Siapa nih? Kayaknya ada tamu. Ada seseorang yang datang. Dia bilang, "Bang, tolongin saya." Ngomongnya terburu-buru. "Kenapa?" "Ini, ayo kita pergi ke bank. Tolong ini cairin." "Apa ini?" "Ini ada apa ya, giro." Karena saya tiap hari juga megang giro, tapi bukan punya saya. Sering ngambilin giro dari orang-orang. Ya dari kawan saya yang di Medan ini, yang datang ke sini, beliau itu jualan sirup. Nah, ketika itu saya, "Ayo kita cepat ke bank." "Oh iya ya, masih keburu nih. Baru jam 2 lewat dikit. Ayo cepat." Kemudian saya datanglah ke bank. Saya bilang, "Bu, bisa nggak dicairkan ini?" "Apa ini, Dek?" Itu saya masih mahasiswa dan masih muda. Lalu beliau kata, "Oh ya, adek duduk dulu, nanti ibu cek. Kalau bisa nanti ibu kasih tahu." "Iya bu," saya duduklah. Habis itu dipanggil lah saya. Kemudian saya datang. "Ya bu, ini uang dari mana?" "Ini uang ini punya 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 kawan nih," kata saya. "Oh ya, dari mana ini deh?" "Ini dari dikasih sama pemerintah Aceh. Karena untuk ada keperluan ini itulah nggak bisa saya sebut di sini." "Oh ya, dikasih lah." "Oh ini bisa dicairkan, uangnya ada 48 juta. Jadi mau dimasukkan buku tabungan?" "Ya, ada buku tabungannya ada." "Oh ya Bu, ini ada uang tambahan 5 juta lagi." Karena kawan ini bawa juga uang tunai, suruh masukkan sekalian ke situ. "Oh iya." Kemudian nggak lama kemudian selesai. Dan saat itu saya dikasih komisi, dan sejak itu urusan keuangan saya menjadi sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah, luar biasa mudahnya. Dan yang saya mau bilang di sini adalah semuanya berkah dan karomah. Saya selalu berusaha membaca surat Al-Waqiah sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, yang saya yakin betul itu ketika beliau sedang sakit, beliau ditanya oleh Khalifah Utsman, "Apakah perlu saya tinggalkan harta untuk anak-anak perempuanmu?" "Tidak, jangan, karena saya sudah meninggalkan kuncinya harta untuk anak-anak saya." Apa itu? Yaitu surat Al-Waqiah. Baca surat Al-Waqiah setiap malam. Rasanya nih yang saya sampaikan di channel YouTube saya ini kebanyakan surat Al-Waqiah. Faidah-faidahnya dan datangnya rezeki yang nggak tahu dari mana datangnya, ada aja pokoknya. Itu berkah membaca surat Al-Waqiah. Dan saya ngalamin sendiri, itu semua kisah benar dan kisah nyata saya sendiri yang ngalamin. Itu berkahnya surat Al-Waqiah. Itu gini ya, biar gini-gini ATM saya pernah terisi itu dari orang yang saya nggak tahu, dari orang yang nggak saya kenal. Itu pun udah lama saya tahunya, itu setelah lama baru saya tahu dari beliau itu. Kemudian dia nggak bilang-bilang kasih ke saya. Kemudian sejak saat itulah hidup saya mulai menjadi makmur, bergerak sedikit-sedikit. Ya waktu itu karena masih bujangan. Lalu saya terus membaca surat Al-Waqiah, bahkan membaca sholawat nariyah sampai 4.444 kali, sehingga dalam waktu yang tidak langsung tapi dalam waktu yang agak lama, alhamdulillah terus menerus barokah dan selamat dari bencana tsunami. Itu juga berkah membaca sholawat dan baca surat Al-Waqiah, bisa jadi karena saya hampir juga kena itu. Nah, yang di sini yang mau saya sampaikan adalah mari kita mengamalkan surat Al-Waqiah, karena itu adalah kunci gudang harta. Setiap malam habis maghrib kita baca surat Al-Waqiah, berapapun dapatnya. Kalau yang masih baru, paling-paling dari maghrib kita baca sampai isya. Setiap hari gitu, istiqomahin itu waktu itu. Jangan ngerjain yang lain, jangan nonton sinetron pada jam itu. Baca surat Al-Waqiah, baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk baca sekali aja. Surat Al-Waqiah sedapatnya. Kalau dapat 5 kali, 10 kali, alhamdulillah saya bisa membaca 40 kali dalam waktu dari maghrib sampai isya. Karena udah biasa. Sebagian saya baca dalam hati, sebagian saya baca johir. Itu siapa yang ada kesulitan, pokoknya banyak banget berkah-berkah surat Al-Waqiah. Itu masalah rezeki itu yang datang luar biasa. Di awal-awal saya membuat channel ini, itu kebanyakan saya membicarakan tentang surat Al-Waqiah karena berkahnya luar biasa. Nah, terutama untuk mendatangkan rezeki. Ini siapa yang agak susah rezekinya, siapa yang kesulitan, amalin surat Al-Waqiah. Baca setiap maghrib, amalin. Coba aja, coba dulu yang "Bang, saya nggak dapat pekerjaan, saya nggak punya kerjaan, Bang, saya susah ini, susah itu," segala macam itu. Baca surat Al-Waqiah habis maghrib. Kalau bisa baca, kalau mau yang tokcer, baca 40 kali habis maghrib. Kalau sampai kelewat isya, Bang, kagak apa-apa. Sholat isya kan bisa ke depan lagi sedikit nanti. Baca surat Al-Waqiah, tapi saya alhamdulillah sebelum ajan isya, kadang-kadang baru ajan udah selesai. Habis maghrib langsung baca surat Al-Waqiah itu. Itu baca kalau bisa 40 kali baca. Selama kapan, Bang? 40 hari. Cobain. Yang banyak banget pada bawel ini, bawel itu.
rezeki saya susah, ini belum dapat pekerjaan, itu belum dapat pekerjaan. Cobain itu baca. Setelah itu jangan lupa baca sholawat Nabi sekurang-kurangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca aja 10 kali, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki saya, datangkan dari arah mana saja yang Engkau kehendaki. Amalin itu, cobain itu. Karena saya udah berkali-kali ngerasain, udah berkali-kali ini kok apa gua bahkan sering banget dapat duit. Saya juga gak tahu itu kalau masalah duit luar biasa dapatnya itu cepet kok, dapat banget kok. Di Jakarta aja saya ketika saya pulang yang orang rame segitu dan kenalan saya banyak, saya kagak dapat sejumlah itu, sesering itu. Kenapa? Saya pikir-pikir kenapa ya gue di Jakarta agak susah dapat, tapi kalau di sini kok gampang banget gitu. Pada daerah sepi, lagi konflik dan juga ekonomi nggak seperti di Jakarta, tapi kenapa dapat rezeki mulu? Nah itulah masalahnya. Baca surat Al-Waqiah, inilah kunci daripada kunci-kunci harta. Baca surat Al-Waqiah terus menerus. Setelah itu membaca sholawat. Baca aja sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis sembahyang Isya, habis sembahyang maghrib sampai waktu Isya, baca surat Al-Waqiah sedapatnya. Kalau mau baca sampai 40 kali dalam satu kali duduk itu, sampai pokoknya sampai aja Isya lah berapa dapatnya. Nanti juga akan sampai itu 40 kali. Kalau udah sering-sering banget baca aja. Tapi jangan baca sekali, 2 kali, 3 kali. Bacanya yang banyak. Minimal baca 7 kali, 10 kali lah itu. Kalau bisa 40 kali. Selama kapan Bang? 40 kali. Cobain baca. Yang bacanya cuman 10 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, itu rasanya akan beda dengan mereka kecepatan rezekinya, kebanyakan rezekinya dengan mereka yang baca 40 kali. Mau dapat banyak, biqadril kadi tuktasabul ma'ali paman tolaba ulasahrul layali. Dengan kadar kecapean, kadar kesusahan, begitu juga kadar pendapatan yang kita dapatkan. Memang surat Al-Waqiah ini bukan saya doang, udah banyak banget orang juga yang pada ngomong baca surat Al-Waqiah. Berapa kali? 40 kali habis sholat maghrib. Selama kapan? Selama 40 hari. Cobain. Setelah itu baca sholawat, jangan lupa. Lalu berdoa kepada Allah. Insya Allah rezeki, istilahnya Didi Kempot apa dia bilangnya, ambiar. Kenapa abang ngomong gitu? Ya kalau saya belum ngerasain mas, saya mana berani ngomong kayak gini. Mudah-mudahan bisa, terutama pedagang-pedagang ini, terutama orang-orang yang nyari, ya bukan hanya pedagang, Gojek segala macam lah itu, yang jualan-jualan bisnis online segala macam, cobain. Insya Allah saya udah ngerasain berkali-kali. Mudah-mudahan juga bisa berkah hidup kita, datang rezeki yang halal, yang mudah, yang cepat. Kalau istilahnya bigoiri ta'abin malah masokatin wala doroin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, datangin rezeki dengan tanpa kesusahan, dengan tanpa kecapean, dengan tanpa kerepotan. Sungguhnya Engkau Maha Pengasih, maha berkehendak atas segala sesuatu. Kalau yang dagang, insya Allah dagangnya rame. Yang usaha, insya Allah usahanya maju. Baca surat Al-Waqiah, baca salawat. Seperti tadi kaifiatnya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ngomongnya cepet banget. Takut keburu subuh. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.